Di awal film diperlihatkan ayah Suki bersama sahabatnya duduk di tepi danau sembari ngobrol soal berlian curian. Tak lama kemudian Suki keluar dari tenda. Sang ayah berkata, akan memberikan berlian tersebut ketika Suki menikah nanti. Scene berpindah ke rumah Suki, di mana sang ayah meminta putrinya untuk tidak keluar dari tempat persembunyiannya. Yang ternyata, dua orang mafia sedang mengincar berlian yang berada di tangan ayah Suki. Meskipun sang ayah sudah memberikannya, mereka tetap saja membunuhnya secara sadis. Suki terlihat shock melihat kematian ayahnya tepat di depan matanya. Mafia itu bahkan menemukan Suki di kolong tempat tidur dan menjualnya pada seorang pedofil. Saat Suki akan diperkaos, seorang pria bernama Jong Sang datang menyelamatkannya dan melatihnya menjadi asasin. Singkat cerita, kini Suki telah dewasa. Saat sedang latihan menahan nafas, Jong Sang langsung terjun ke dalam air menyelamatkan Suki. Suki yang mampu menahan nafas selama 6 menit sengaja melakukan itu agar Jong Sang melepaskan ikatannya. Karena perasaan suka sama suka, mereka berdua memutuskan menikah. Namun sebelumnya, ia mencari pembunuh ayahnya, yang tak lain adalah sahabat sang ayah bernama Yang Chun yang kita lihat di awal scene TD. Sayangnya semua itu adalah jebakan. Yang Chun berkata, ia memang otak dari pembunuhan ayah Suki, tapi yang mengeksekusinya bukan dirinya. Ketika ia akan membunuh Suki, terdengar suara kuda. Anak buah Yang Chun segera memeriksanya. Naas, ia harus terbunuh. Yang ternyata, itu adalah Jong Sang, yang datang menyelamatkan Suki dan membunuh Yang Chun sesuai janjinya pada Suki. Keesokan harinya, mereka melangsungkan acara pernikahan dan pergi berbulan madu. Saat sedang makan malam, Jong Sang mendapat telepon kalau salah satu anak buahnya tertangkap. Ia pun bergegas pergi dan berjanji akan segera kembali. Namun malam itu, Jong Sang tak kembali ke hotel. Suki malah mendapat kabar bahwa suaminya tewas dalam misi. Bambang berkata, ia mati saat menyelamatkan dirinya dari pembunuh ayah Suki, yang selama ini dicari Jong Sang tanpa sepengetahuan Suki. Mendengar itu, amarah Suki memuncak. Ia mendatangi markas tersebut dan membantai semua mafia yang berada di tempat itu secara membabi buta tanpa tersisa. Sayangnya, saat hendak pergi polisi telah mengepungnya. Pada akhirnya, Suki pun tertangkap. Bukannya di penjara, Suki malah ditempatkan di sebuah tempat rahasia. Ia dikurung dalam kamar dan selalu dibuat pingsan dengan gas yang keluar dari ventilasi udara saat siuman. Ia dilatih sebagai pembunuh profesional oleh agen rahasia agar bisa membantu kinerja polisi menangkap para mafia. Keesokan harinya, Suki yang sedang makan merasakan gas dari ventilasi. Saat beberapa pria hendak membawanya pergi, Suki yang pura-pura pingsan langsung menyerangnya dan kabur dari tempat itu. Suki kebingungan melihat ruangan yang dimasukinya bermacam-macam. Mulai dari ruang balet, teater, dapur dan berakhir di ruang makeup. Untungnya salah satu wanita di situ bersedia membantunya membukakan pintu rahasia. Ketika Suki mengikutinya melompat, tiba-tiba wanita itu menembaknya. Setelah siuman, ia sudah berada di ruang interogasi bersama kepala intelijen Korea bernama Kwon Suk. Ia meminta Suki bekerja sama menangkap para mafia, namun Suki menolaknya dan memilih mati. Kwon Suk lantas memperlihatkan hasil USG Suki, di mana saat ini ia sedang mengandung. Mereka akan membebaskannya, asalkan Suki bersedia menjalani pelatihan sebagai agen rahasia selama 10 tahun.
Mulai dari penyamaran, bela diri, memasak, dan teater. Dari semua pelatihan itu, Suki memilih menjadi pemain drama. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Suki akhirnya melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Eunhee. Diam-diam, salah satu agen rahasia bernama Hyun-soo selalu mengawasi kegiatan Suki sejak pertama kali Suki ditangkap. Hyun-soo benar-benar jatuh cinta padanya. Ia bahkan sering mengunjungi anaknya ketika Suki sedang berlatih. Seorang wanita, kita sebut saja Mawar, terlihat tak senang dengan prestasi Suki. Merasa dicuekin Suki, Mawar langsung menyerangnya yang membuatnya terkapar. Singkat cerita, kini Suki mendapat misi pertamanya, membunuh seorang samurai. Sepuluh tahun pun berlalu, Suki mendapat kebebasannya tinggal di luar markas bersama anaknya. Minjo mengucapkan salam perpisahan pada Suki. Shin berpindah ke apartemen baru Suki. Tanpa diduga, Hyun-soo juga tinggal di tempat itu. Karena tak saling mengenal, Suki tak mengetahui bahwa Hyun-suk sedang menyamar dan ditugaskan mengawasi Suki. Semakin hari hubungan mereka semakin dekat. Suki yang tadinya trauma dengan masa lalunya bersama suami pertamanya mulai membuka hati untuk Hyun-soo. Ketika hendak mantap-mantap, Suki mendapat telepon dari Minjo. Ia berbohong pada Hyun-soo hendak ke rumah sakit dan meminta Hyun-soo menemani anaknya di rumah. Sementara ia akan menemani Minjo menjalankan misi pertamanya. Sayangnya, mereka ketahuan saat Suki mengambil ponsel target. Minjo harus kehilangan nyawanya dalam misi pertamanya. Meskipun mereka berhasil menyalin data milik target, Suki harus kehilangan sahabat satu-satunya yang dimilikinya. Ia sangat terpukul dengan kejadian itu. Hyun-soo datang menenangkannya. Merasa Hyun-soo adalah sosok pria yang dibutuhkannya dan juga ayah yang baik untuk putrinya, Suki memutuskan menerima lamaran Hyun-soo. Singkat cerita, hari bahagia yang dinanti pun tiba. Sesaat sebelum pernikahan, ia mendapat misi baru. Dengan menggunakan gaun pengantin, Suki segera menjalankan misi tersebut. Ketika ia membidik targetnya, betapa terkejutnya Suki melihat pria suami pertamanya Jong-sang, yang dikiranya sudah tewas. Misi tersebut pun gagal dan diteruskan oleh si arogan Mawar. Sementara si Jong-sang mendatangi gedung itu, lalu mencari tahu calon pengantin di gedung itu. Dan tanpa sengaja melihat istrinya Suki. Shin berpindah di mana Suki dan suami barunya Hyun-soo makan malam bersama di restoran. Ketika Hyun-soo ke toilet menelpon atasannya, Jong-sang menghampiri Suki. Di sini, Jong-sang berniat membunuh Suki sembari berkata kalau ia masih mencintai Suki, akan tetapi ia tak menjelaskan apa alasan ia berbohong tentang kematiannya dan meninggalkan Suki begitu saja. Sementara Hyun-soo yang sedang menelpon atasannya tak menyadari keberadaan anak buah Jong-sang yang merekam percakapannya dan diberikan kepada Jong-sang. Keesokan harinya, Kwon-suk mendatangi Suki dan memperlihatkan foto pertemuannya dengan target. Meskipun Suki berkata itu hanya kebetulan, Kwon-suk tak percaya. Menurutnya Suki sengaja menggagalkan misi di hari pernikahannya. Ia berkata,
kegagalannya tersebut bisa mengancam nyawa keluarga kecilnya. Di ruang rias, seorang wanita asing memberinya bunga dan amplop yang berisi flash disk. Dadanya terasa sesak mengetahui fakta bahwa Hyun-soo menikahinya hanya demi misi. Di rumah, ia sempat memergoki suaminya, namun Hyun-soo berbohong kalau itu adalah ibunya yang sedang sakit. Suki tak memberitahu soal rekaman itu. Ia tetap membiarkan suaminya memeluknya. Kecewa dipermainkan orang yang dicintainya itu, Suki mengkhianati atasannya. Ia mengirim pesan pada Jong Sang tentang kedatangan Mawar yang ingin membunuhnya. Alhasil, misi Mawar pun gagal. Ia ditangkap dan dihabisi Jong Sang. Kwon Suk lantas mendatangi Suki. Ia yakin Suki telah membocorkan rencana tersebut pada Jong Sang. Dalam perjalanan menuju markas, tiba-tiba mobil mereka diserang oleh anak buah Jong Sang. Ia melepaskan Suki dan memintanya segera pulang ke rumah. Sayangnya, Suki terlambat. Ledakan yang berasal dari apartemennya menyebabkan anak dan suaminya tewas. Ia lantas mendatangi Kwon Suk di markas berniat membunuhnya. Namun sebelumnya, Kwon Suk memperlihatkan rekaman CCTV kejadian sebelum ledakan, di mana anak buah Jong Sang mendatangi rumahnya. Hyun-soo berusaha menjelaskan pada Jong Sang bahwa Eun-hee adalah anaknya. Namun Jong Sang tak peduli. Mereka menghajarnya hingga pingsan. Saat siuman, Hyun-soo yang melihat bom berusaha menyelamatkan Eun-hee. Sayangnya mereka tak berhasil selamat. Melihat fakta tersebut, dendam dan amarah Suki semakin menjadi-jadi. Ia mendatangi markas Jong Sang dan membantai semua anak buahnya. Setelah itu ia menemui Jong Sang meminta penjelasan kenapa ia tega melakukan itu padanya. Disinilah terungkap, pembunuh ayah Suki yang sebenarnya adalah Jong Sang. Alasan ia meninggalkan Suki karena ia yakin Suki akan mengetahui kebenaran tersebut. Meskipun ia sangat mencintai Suki, ia tak bisa terus berada di sisi Suki. Mengetahui fakta tersebut, Suki mengamuk. Pertarungan antara guru dan murid yang pernah menjadi pasutri ini tak terelakkan lagi. Suki sampai nekat mengejarnya meskipun dirinya sedang terluka. Pertarungan kembali berlanjut hingga ke dalam bus yang membuat Suki terluka parah. Tak ingin mati begitu saja, Suki menyerang Kang sopir yang membuat bus terbalik. Pada akhirnya, Suki berhasil membalas kematian 3 orang yang disayanginya. Film ditutup dengan kedatangan polisi di TKP. Dan tamat.